Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menyikapi pandemi COVID-19 yang membuat kita tidak dapat bertemu atau mengadakan esensi seperti biasa, maka GSJ Efrata Pagarsi telah mengadakan esensi online, baik melalui WhatsApp video call ataupun Google Meet. Kami berharap Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat bergabung bersama dengan kami. Setiap pertemuan akan diadakan selama 15-30 menit dalam 2 atau 1 minggu 1 kali. Kita akan saling menguatkan, sharing bersama dan juga berdoa sehingga kita menyadari bahwa kita tidak sendirian dalam menjalani hidup di masa sekarang ini. Yuk bergabung. Hubungi saya ataupun Ibu Yuli di nomor 0813 2009 2343. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Efrata Kids, apa kabar nih? Semoga kalian baik-baik aja ya. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini, kita sudah tidak bertemu kurang lebih hampir 3 bulan. Oleh karena itu, kita akan bertemu secara online setiap hari Minggu. Kelas Batita dan Balita akan diadakan jam 10 pagi melalui Google Meet. Kelas Pratama dan Madya akan diadakan jam 4 sore melalui WhatsApp video call. Kelas Tunas Remaja akan diadakan jam 7 malam melalui WhatsApp video call juga. Jangan sampai ketinggalan ya, segera hubungi saya di nomor 0895 3437 90970. Sampai ketemu semuanya, God bless you. Matius 18 ayat 20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita akan segera masuk ke dalam ibadah online GSJ Efrata. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita semua mempersiapkan diri kita dengan memakai pakaian yang rapi dan pantas, karena kita akan bertemu Tuhan Yesus. Meski beribadah secara online, hindari hal-hal yang dapat mengganggu selama beribadah, seperti mematikan dering handphone dan tidak sambil makan atau minum. Persiapkan Alkitab dan buku catatan. Mengikuti ibadah sampai akhir sama seperti saat di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Semoga
Kami datang di hadapan-Mu, Bapa, pada pagi hari ini untuk memuji menyembah Engkau. Kami taruh seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami datang untuk menyenangkan hati-Mu. Kami datang untuk memuji dan memuliakan dan mengagung-agungkan nama-Mu. Hari ini kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkat-Mu turun di atas ibadah ini. Setiap pribadi yang hadir hari ini bersama-sama dengan kami pulang akan mengalami perjumpaan, mengalami perubahan, mengalami motivasi yang baru untuk terus tetap setia melayani Tuhan. Terima kasih. Hamba menyerahkan ibadah ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Dari awal, tengah sampai akhirnya Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk bangkit berdiri. Dan akan memuji Tuhan yang besar, setia yang layak dipuji. Pelindung dalam
terjatuh di tanah yang subur, di hati yang subur, di hati yang mau dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu, di hati yang sungguh-sungguh mentaati dan juga melakukan kebenaran firman-Mu, di hati yang sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati-Mu. Terpujilah Tuhan, berfirmanlah Engkau Roh Kudus, kami siap mendengar, dan hamba serahkan sepenuhnya kebenaran firman ini ke dalam tangan-Mu. Kami sama-sama diberkati, kami sama-sama memperoleh hikmat, pengertian yang dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak dan Ibu saudara sekalian. Baik, hari ini boleh di slide saya ada. Hari ini cepat, hanya 2 slide. Dunia bergelora, hati tetap berglori. Di status saya kemarin di WA saya buat karena tujuannya memang saya sudah persiapkan. Judul ini saya ingin bagikan, tapi isinya mereka tidak tahu, tapi hari ini saya mau beritahukan kepada saudara. Secara cepat, arti berglori itu artinya bergejolak hebat atau bergolak hebat, yaitu bergejolak, hatinya bergejolak. Yang jatuh cinta itu pasti tahulah bergelora gitu ya. Arti bergelora, maksudnya arti bergelora itu bergejolak hebat, berglori hebat. Ada satu pujian yang ngomong begini, yang lama ya. Zaman sekarang berjagalah, gitu ya. Dunia bergelora, gitu kan? Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi lagu ini mengingatkan kita memang kalau dunia dikatakan bergelora, berlindunglah kepada sabda Allah, gitu. Jadi saudara harus mengerti arti berglori, saudara-saudara. Itu ada juga nyanyian yang lebar api, apa tuh? Jiwamu mati, tapi yang sempit, apa? Hati berglori, gitu. Asik kan? Jadi gimana sih hati kita berglori tapi dalam keadaan dunia yang bergelora, itu kan perlu. Atau kemarin ada yang ngomong, Pak Ken ini nggak terlalu dipaksakan, orang lagi dunia lagi bergelora, hati kita lagi harus tetap berglori. Saya mau beritahukan harus tetap berglori walaupun di tengah-tengah dunia yang bergelora. Amin, saudara. Jadi di dalam arti berglori itu, sudah di dalam Alkitab itu adalah kemuliaan. Tapi dalam bahasa yang asli Ibrani dipakai itu kata kabot. Kabot itu artinya mulia, agung, makmur, berlimpah. Tapi dalam Yunani dipakai doksa. Doksa itu artinya semarak, kecemerlangan dan kemasyuran. Itu artinya glory. Tapi dalam artian yang sangat sederhana, saya katakan, jadi arti dunia bergelora, hati tetap berglori. Saya mengatakan sekalipun dunia bergelora, sekalipun dunia bergejolak hebat, sekalipun dunia bergolak hebat, sekalipun kedengaran sana sini kabar banyak menggemparkan, kita sebagai umat Tuhan harus tetap berglori. Artinya harus tetap memuliakan Dia, harus tetap menyenangkan Dia, harus tetap melayani Dia. Sedikit pun kita tidak boleh mengambil kemuliaannya. Itu arti dari dunia bergelora, hati tetap berglori, gitu. Supaya saudara memahami maksud dari tema ini, sehingga ketika saudara memahaminya, saya bisa membawa saudara kepada apa yang diinginkan oleh kebenaran firman Tuhan yang saudara dan saya akan baca bersama-sama. Natsnya kita ambil dari Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Dikatakan Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-32. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang,
Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30 dikatakan, tetapi ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapakah engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang?" Dikatakan. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Peristiwa Yesus berjalan di atas air terjadi setelah Yesus mengadakan mujizat hanya dengan 5 roti dan 2 ikan memberi makan. Dikatakan di ayat 17-21, kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi ayat ini berdampingan dengan mujizat Tuhan, memberkati atau memberi makan, mencukupkan kebutuhan mereka ketika itu. Karena orang-orang yang bersama-sama dengan dia mendengarkan khotbahnya, mendengarkan pengajarannya, itu sedang lapar dan lain sebagainya. Maka saya katakan dalam ayat 22, Yesus segera memerintahkan. Jadi murid-murid naik ke perahu dan meninggalkan Yesus atas perintah dari Yesus. Dengarkan baik-baik, atas perintah dari Yesus. Di ayat yang ke-22, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Murid-muridnya naik perahu itu atas perintah Yesus. Jadi saudara, bagaimana caranya? Saya ngomong langsung saja. Bagaimana caranya dunia kita di sekeliling kita sedang bergelora, tapi hati kita tetap bisa bergelori, tetap bisa memuliakan Tuhan, tetap bisa mengagungkan Tuhan, tetap bisa menyenangkan hati Tuhan, tetap bisa fokus hidup kita kepada Dia. Bagaimana caranya? Ayat 22 dan 24 memberikan rahasianya. Saya mengatakan satu, boleh slide saya dikeluarkan. Pertama adalah pastikan kehidupan doa kita baik, saudara-saudara. Kalau kita mau, walaupun di sekeliling kita sedang bergelora, bergejolak gitu, apakah ekonomi, apakah keuangan kita, apakah rumah tangga kita, apakah bisnis kita, apakah pekerjaan kita sedang, saudara anggap seperti sedang bergelora, bergejolak, tapi hati kita tidak kurang untuk tetap memuji, menyembah Dia, tetap mengagungkan Dia. Pertama, saya katakan rahasianya di ayat 22 dan 24. Kita, saya katakan saya, saudara, harus memastikan kehidupan doa kita itu baik. Mana memang dalam ayat ini Yesus yang berdoa, saudara-saudaraku. Dia berdoa setelah melayani orang banyak, memberikan kesembuhan kepada mereka, serta mengadakan mujizat, pengadaan roti yang memberi 5.000 orang makan dan lain sebagainya. Saya tahu Yesus pun berdoa untuk kita dan untuk murid-muridnya ketika itu, saudara-saudaraku. Yesus, yang saya hanya mau garis bawahi, Yesus itu sungguh-sungguh Allah, tetapi Dia memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Jadi kalau saya ngomong ya, untuk bisa meredakan
angin ribut itu, gelora itu, kita harus doa. Kalau nggak doanya nggak kenceng, saudara, bahaya di masa-masa sekarang. Tetapi dia memiliki kehidupan doa yang luar biasa. Bagi Yesus doa itu sangat penting. Mengapa, saudara-saudara? Kalau bagi Yesus saja doa itu sangat penting, dia Allah, dia segala-galanya, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi doa itu jadi penting dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Apalagi kita, seharusnya begitu cara memandangnya. Apalagi kita, ada beberapa alasan mengapa berdoa itu sangat penting. Secara sederhana saya katakan di dalam ayat 22-24, karena Yesus melakukannya, seharusnya kita yang percaya pun harus melakukannya. Gitu. Yesus yang penuh kuasa saja tetap melakukan doa secara luar biasa, hidup di dalam doa. Apalagi kita manusia yang terbatas, segala-galanya, otaknya terbatas, tenaganya terbatas, daya ingatnya terbatas, segala-galanya, langkah kita terbatas, waktu kita terbatas. Apalagi kita, seharusnya doa itu harus sesuatu yang luar biasa, sangat penting dan paling esensi di dalam kekristenan kita. Apalagi di masa-masa sekarang, semuanya sepertinya bergelora. Di sana sini terjadi A, terjadi B, dan lain sebagainya. Di grup WA saya dikatakan dari analisa ITB bahwa saya tidak tahu nanti di Jawa bagian selatan diperkirakan ada tsunami yang 20 meter. Ketinggian tsunami. Sudah bisa bayangkan berapa skala Richter gitu. Wah, saya tidak bisa bayangkan. Dalam keadaan seperti itu, yang harus dan paling tepat kita lakukan adalah berdoa. Supaya apa? Supaya hati kita tetap berglori, punya kekuatan, kemampuan. Kita tetap dapat memuliakan Dia. Hati kita, pikiran kita tetap fokus kepada Yesus. Mengapa kita harus berdoa? Itu karena keinginan Allah sendiri. Bukan hanya karena Yesus memberikan teladan, tapi itu juga karena keinginan Allah sendiri. Yakobus pasal 4 ayat 8 bagian A dikatakan, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Luar biasa. Jadi doa itu mendekatkan kita secara sengaja kepada Allah, maka Allah mendekatkan dirinya kepada kita. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara? Jadi berdoa itu sama seperti saya mau dekat kepada Allah, dekat kepada saya. Oleh sebab itu, kalau berdoa itu seperti itu, mengapa doa itu menjadi sesuatu yang jarang kita lakukan? Menjadi sesuatu yang asal-asalan kita kerjakan, saudara-saudara. Padahal Yakobus 4 ayat 8 bagian A dikatakan, ketika kita mendekat kepada Allah dan Ia berjanji akan mendekat kepada kita. Bukankah dalam kondisi dunia yang bergelora, hati kita mungkin juga sedang gundah gulana, banyak persoalan dan lain sebagainya. Kita membutuhkan Dia untuk dekat dengan kita. Caranya untuk mendekatkan Allah itu kepada kita, yaitu dengan doa. Yakobus katakan, karena ketika kita mendekat, Allah itu mendekat kepada kita. Tuhan sangat, kalau saudara lihat, Tuhan sangat tersanjung saat saudara dan saya berbicara, berdoa kepada Dia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dan 18 dikatakan, hendaklah kalian selalu bergembira dan berdoa senantiasa. Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur, berglori, gitu ya. Sebab itulah yang Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus. Dari ayat 16 dan sampai 18, Allah menghendaki kita pertama dikatakan bersyukur kepadanya, yang kedua itu berdoa kepadanya, yang ketiga itu bersukacita kepadanya di dalam Dia. Jadi rahasia pertama untuk kita bisa di tengah-tengah dunia yang bergelora, kita tetap bisa berglori kepada Tuhan, adalah pastikan kehidupan doa kita itu baik, saudara. Jangan sampai tidak baik. Kalau saudara baca Matius pasal yang ke-14, saudara-saudara, ayat 25 yang saya sudah bacakan kepada saudara, dikatakan,
kira-kira kembali ke nats Alkitab, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Jadi kata kira-kira jam 3 malam ini sistem waktu yang dipakai adalah sistem waktu bangsa Roma ketika itu. Bukan bagian barat, bukan waktu Indonesia bagian barat, bukan bagian timur, bukan. Tapi ini sistem waktu yang dipakai oleh bangsa Romawi. Ada 4 masa jaga di dalam sistem bangsa Romawi. Supaya saudara bisa mengetahui penderitaan yang dialami murid-murid ketika itu. Ada 4 masa jaga dalam sistem waktu Romawi. Yang pertama, masa jaga pertama pada petang hari mulai dari jam 6 sore sampai jam 9. Disusul pada masa jaga kedua jam 9 sampai jam 12. Disusul masa jaga ketiga itu jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Masa jaga keempat dimulai dari jam 3 pagi sampai jam 6 pagi. Jadi kalau saudara dikatakan kira-kira jam 3 malam, itu berarti masa jaga terakhir. Tapi kalau saudara baca ayat sebelumnya, saudara-saudaraku, itu berarti hampir semalam malaman umat itu atau murid-murid Tuhan Yesus menghadapi goncangan, menghadapi ombak, menghadapi badai sendiri tanpa Yesus di sana. Jadi saya katakan dari perhitungan ini ayat 25, Yesus datang kira-kira jam 3 malam. Dengan kata lain, Yesus datang pada saat waktu jaga terakhir. Catatan saya katakan, sekalipun Yesus datang pada masa jaga terakhir, tetapi pertolongannya tidak pernah terlambat kepada murid-muridnya. Amin, saudara-saudara. Kadang kita mengatakan, kenapa Yesus datang di masa jaga yang terakhir? Kenapa mereka harus semalam-malaman, semalam suntuk, harus menghadapi topan, harus berhadapan dengan situasi yang sangat berbahaya? Dan seakan-akan Tuhan biarkan itu terjadi, saudara-saudara. Padahal di ayat yang tadi kita katakan, Tuhanlah yang memerintahkan mereka harus menyeberang terlebih dahulu. Itu berarti para murid berjuang semalam suntuk di kapal, dari tengah diterjang ombak, badai yang bergelora. Di dalam cerita murid-murid menghadapi terjangan ombak dan badai yang bergelora tanpa Yesus bersama-sama dengan mereka. Saudara bisa bayangkan ketika kita menghadapi kesulitan besar, kesulitan berat, saat doa kita juga tidak sedang baik, saudara-saudaraku, maka saudara bisa bayangkan. Saya khawatir ketika kita menghadapi persoalan, kita memuji Tuhan itu sudah nggak bisa. Akhirnya kita sudah mulai lupa kepada Tuhan. Berbeda saudara-saudaraku dengan cerita hampir sama di dalam Lukas pasal 8 ayat 22-24. Dikatakan pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam keadaan berbahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Murid-murid di Matius tadi tanpa Yesus bersama dengan mereka. Dan semalam suntuk mereka diperhadapkan dengan gelora, gelombang laut badai yang begitu besar tanpa Yesus, saudara-saudaraku. Beda dengan Lukas. Mereka menghadapi taufan yang besar tanpa Yesus bersama dengan mereka. Saya ngomong, saudara-saudaraku. Ayat 27 saya katakan. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam badai Yesus itu
menyapa, mengatakan tenanglah kepada murid-muridnya. Kadang bayangkan saudara-saudara, kalau murid-murid ketika itu tidak mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya khawatir saudara-saudara, mereka akan tenggelam. Tapi sekalipun Yesus datang di masa-masa jagat terakhir, saya katakan, tetapi pertolongannya tidak pernah terlambat. Saya harap saudara bisa mengerti. Kadang kita menganggap Tuhan seperti terlambat menolong kita, tapi bagi Dia itu tidak terlambat. Waktu Tuhan datang, walaupun dalam keadaan harus berjalan di atas air, tapi bagi saya itu adalah pertolongan yang tepat. Saya bisa mengatakan bahwa pertolongan Tuhan, baik di masa lalu dan di masa sekarang, tidak pernah terlambat buat kita. Tolong dipahami dengan benar pandangan ini, saudara-saudara. Kata tenanglah, saudara-saudara, di ayat 27 itu memakai kata tarseo. Artinya seseorang itu tarseo ini, kata ini sering dipakai Tuhan Yesus, saudara-saudara, ketika Dia menguatkan orang-orang sakit yang datang kepada Dia. Saudara bisa melihat Matius pasal 9 ayat 2. Dia mengatakan kepada orang lumpuh itu tarseo. Dikatakan, kata itu kata tenanglah. Kalau saudara bisa lihat Matius pasal 9 ayat 22, kata kepada perempuan yang telah 12 tahun mengalami penderitaan pendarahan yang luar biasa. Dia memakai kata tarseo. Kata tarseo ini, tenang dan percayalah kepada. Jadi waktu Yesus ngomong tenang, percaya padaku, gitu. Ini hanya bisa kita pahami ketika kita hidup kehidupan doa kita baik. Kalau kita nggak baik kehidupannya, bolong sana, bolong sini, hidup doa kita hanya hal dari waktu-waktu tertentu saja. Itu juga karena kita butuh dan lain sebagainya Tuhan kita. Maka kita datang mendekat dengan doa-doa kita. Tapi Tuhan ngomong begini, tenanglah, tarseo, tenang dan percaya kepada. Rupanya tidak hanya cukup kita tenang ketika menghadapi gelora, tapi percaya sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan. Dalam kondisi tanpa harap, saya ngomong, kita dapat terus berharap kepada Tuhan. Yang diperlukan adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk mendatangkan rasa percaya sepenuhnya di dalam hidup kita. Itu kalau kita dekat dengan Dia. Bagaimana kita bisa dekat? Dikatakan kalau kita berdoa dengan baik kepada Tuhan. Kata tarseo juga digunakan oleh Tuhan ketika Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa jangan sampai mereka takut kalau terjadi penganiayaan di dunia. Di Yohanes 16 ayat 33. Kata tarseo juga dipakai untuk ketika Yesus mengatakan kepada Rasul Paulus agar jangan takut untuk bersaksi. Ini berarti saya katakan, baik ketika kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan, baik ketika kita menghadapi masalah dalam kesehatan kita, kesehatan tubuh kita, juga masalah-masalah yang dihadapi ketika kita mengikut Dia, dan masalah-masalah yang kita hadapi ketika kita melayani Dia. Baik ketika kita, kalau saudara baca ayat sebelum ayat 21, saudara-saudaraku, di ayat 21 saudara bisa baca tentang Yesus memberikan makan 5.000 laki-laki dan belum dihitung perempuan dan anak-anak. Baik ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi, itu perlu tarseo, perlu tenang dan percaya kepada Dia. Kita harus tetap tenang, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti menolong kita. Gampang untuk mengetahui apakah seseorang kehidupan doanya baik atau tidak ketika ada gelombang, ada gelora, ada masalah, ada ombak yang besar terjadi dalam hidupnya. Apakah dia lari, tinggalkan Tuhan,
apakah dia bisa tenang dan tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong dia? Itu hanya bisa dilakukan ketika kita dekat hubungan kita dengan Tuhan, lewat doa dan lain sebagainya. Yang kedua, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-32. Pastikan mata kita tertuju kepada Yesus, saudara-saudara. Lihat ya 28, 32. Ketika murid-muridnya mengenal sosok dan suara Yesus, para muridnya mendapatkan ketenangan. Tapi saya ini melihat bukan hanya itu, ada beberapa jenis murid yang saya temukan di sini. Namun bagi yang mengasihi Yesus, ketenangan saja tidak cukup. Orang yang mengasihi Yesus, matanya selalu tertuju kepada Yesus. Petrus itu ngomong, saudara-saudaraku, di ayat 28. Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kenapa? Nggak murid-murid yang lain juga ngomong yang sama, saudara-saudaraku? Kenapa? Hanya Petrus yang ngomong, karena Petrus ini mengasihi Yesus. Saya katakan, jadi ketika seseorang mengasihi Yesus, ketenangan saja nggak cukup. Dia mau ini langsung dekat gitu loh. Kalau mau saudara-saudara, saya ngomong. Jadi banyak orang menafsirkan bahwa pernyataan Petrus ini terdengar berani dan mungkin cenderung terburu-buru. Namun bagi saya, karena Petrus ini sangat mengasihi Yesus, kasihnya lah kepada Yesus membuat Petrus ingin cepat-cepat bersama dengan Yesus. Cepat-cepat ingin ada di berdampingan dengan Tuhan Yesus. Cepat-cepat ingin merasakan apa yang dirasakan Yesus ketika berjalan di atas air. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus, Petrus turun, saudara-saudara, dari perahu dan kemudian berjalan di atas air. Memang di ayat selanjutnya, Petrus itu ketika turun mulai dikatakan iman Petrus, mata Petrus nggak tertuju lagi kepada Yesus, mulai bimbang, berani untuk, dulu dia ketika saya ngomong berani untuk meninggalkan apa yang dia punya, berani melepaskan. Jadi orang yang matanya tertuju kepada Yesus, saudara-saudaraku, dari pengalaman Petrus ini saya melihat orang itu berani meninggalkan, saudara-saudaraku, apa yang dia punya, berani melepaskan apa yang dia pegang. Waktu perahu itu diombang-ambingkan, bergelora, saudara, karena angin, badai, pasti semuanya pegangan, nggak ada yang ngomong, enggak, gue nggak mau pegangan. Tapi ketika dia ngomong, Tuhan, kalau itu engkau, suruhlah aku berjalan di atas air, dia melepaskan semua. Itu orang hebat, saudara-saudara. Orang yang punya matanya tertuju kepada Tuhan, berani ngomong di tengah-tengah yang bergelora seperti itu. Dilepas. Berani gak kita sekali-sekali melepaskan semuanya ke tangan Tuhan dan katakan, aku mau berjalan bersamamu di atas air. Orang yang matanya tertuju, saya katakan, berani melepas apa yang dia pegang, berani meninggalkan apa yang, kalau istilahnya, daerah nyamannya, kemudian melangkah pada sesuatu yang lebih sulit. Mana lebih sulit? Petrus tetap ada di dalam perahu atau berjalan di atas air? Saya pikir dia lebih sulit ketika dia turun dari perahu dan melangkah. Kadang kita harus berani melepas dan berani masuk dalam yang lebih sulit. Karena saya katakan, saudara bisa contoh Abraham, karena iman dia meninggalkan semuanya, meninggalkan orang tua, meninggalkan kenyamanan dan lain sebagainya. Karena iman, Musa juga berani diutus oleh Tuhan untuk melepaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Selama mata kita tertuju kepada Yesus, maka kita akan dapat mengarungi badai kehidupan. Sekalipun bergelora, bisa kita katakan, Tuhan tetap mendapatkan pujian dari kita, mendapatkan kemuliaan dari kita.
Tetapi ketika dirasakan di ayat 30 bagian A, ketika dirasakannya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Ketika kita kehilangan fokus mata kita kepada Allah dan lebih fokus kepada masalah, kesulitan yang sedang terjadi, saudara, kita melupakan yang ada di depan kita, bahwa di depan kita ada Yesus. Ketika dia mulai goyah, saudara-saudara, Petrus ini mulai lupa bahwa dia itu datang karena perintah Tuhan. Karena dia kata, Tuhan datanglah, Petrus datanglah. Nah, kalau kita mulai kehilangan fokus kita kepada Yesus, sebenarnya angin yang kecil jadi angin yang besar bagi kita. Dan ketika kita kehilangan fokus, kita lupa bahwa Allah di depan kita, bahwa Sang Penolong kita di depan kita. Kita lupa Sang Penebus kita di depan kita, Sang Pelindung kita di depan kita. Immanuel itu di depan kita, sama dengan Petrus, saudara-saudara. Bisa saudara bandingkan angin yang menerpa kapal mereka, perahu mereka, dengan angin yang menerpa Petrus. Ketika Petrus berjalan di atas air, itu bedanya jauh, saudara-saudara. Tapi ketika saudara kehilangan fokus mata kita, sudah mulai nggak tertuju kepada Tuhan, angin yang kecil menjadi angin yang besar. Kita rasa menjadi seperti angin sakal, seperti badai, padahal itu hanya angin biasa. Dan kedua, ketika kita mulai kehilangan fokus, ketika kita menghadapi badai di tengah-tengah dunia yang bergelora, kita lupa Allah kita itu ada di depan kita. Kita nggak bisa melihat Allah kita di depan. Tapi saya setuju, saudara-saudaraku, banyak kita seperti Petrus yang kadang kehilangan fokus kita. Tapi ketika engkau kehilangan fokus, lihat ayat yang ke-30 bagian B. Petrus itu berteriak, Tuhan tolong aku. Dan tangan Tuhan itu juga membuktikan dia tidak pernah terlambat untuk mengelurkan tangannya dan mengangkat Petrus. Dan dia katakan dia diangkat ke perahu sehingga bersama-sama dengan. Jadi kalau saudara saya ngomong, ketika kita takut, ketika mata kita sudah tidak lagi fokus kepada Yesus, dan kita sudah mulai tenggelam, anjurkan saudara berteriaklah kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mengalirkan tangannya, mengulurkan tangannya buat kita untuk menjangkau kita. Dan pada saat kita meminta pertolongan Yesus, Dia akan menghampiri kita. Dia akan mengulurkan tangannya di ayat 31 untuk memberi pertolongan, membawa kita kembali naik ke atas perahu di ayat 32. Dan angin pun reda. Yang terakhir, yang ketiga. Kan hanya 2 slide yang cepat. Pastikan Kristus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 33 dikatakan, dan orang-orang yang ada di perahu itu menyembah Dia, katanya, sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Tapi saudara bisa bandingkan, bandingkan Lukas pasal yang ke-8 ayat 24-25. Dikatakan, maka datanglah murid-muridnya dan membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita binasa. Dan ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25 dikatakan, lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu murid-murid itu berkata, lalu berkatalah seorang kepadanya, siapa gerangan orang ini? Loh, nggak ngerti tuh. Padahal itu Tuhan di depannya. Tapi ini beda, saudara-saudara. Dengan di dalam Matius, siapakah gerangan orang ini? Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Kalau saudara baca Lukas pasal 8 ayat 24-26, dan baca Matius pasal 27, saudara baca Matius pasal 8 ayat 27, dikatakan, orang apakah dia ini? Dengan cerita yang sama, saudara. Tapi ketika dia mau melakukan mujizat, ngomong nih, muridnya ngomong, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepada dia. Loh, rupanya murid-murid ini nggak semuanya tahu bahwa itu adalah Allah. Banyak orang Kristen juga nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah.
Kemarin kita di baptisan air, saya tuntun menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya katakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Kalau saudara memahami Yesus itu Allah, berarti dia mengatasi segala-galanya. Dia mengatasi alam, mengatasi semua gejolak yang ada, yang sedang terjadi dan akan terjadi di bumi ini. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, datanglah kepada dia. Karena pastikan 3 hal ini. Di tengah-tengah dunia yang bergelora, saudara bisa bergelori. Yang pertama tadi, pastikan doamu memang benar-benar dalam keadaan baik masa-masa sekarang. Kalau memang mesbah doamu kurang baik, sekarang perbaiki mesbah doamu supaya tetap ukupanmu naik di hadapan Tuhan. Kedua, pastikan matamu tertuju kepada Tuhan di masa-masa sekarang. Jangan arahkan kepada yang lain. Ketika mulai serong mata kita, saudara, angin sekecil pun, badai kecil, angin sekecil pun kita anggap menjadi angin yang sangat besar dan hampir menenggelamkan kita. Dan yang kedua, kalau mata kita serong, sudah tidak fokus tertuju kepada Tuhan, kadang Allah di depan kita pun kita tidak bisa lihat. Dan yang terakhir, pastikan Yesusmu itu posisi di hatimu itu Tuhan, bukan tokoh agama seperti tokoh-tokoh yang lain. Bukan hanya penolong di masa susah, tapi dia juga raja yang perlu dipermuliakan dan diagungkan di atas segala-galanya. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bolehkah kita naikkan satu pujian seperti pujian yang lawas dan tenang saya nyanyikan. Peganglah tangan Tuhan. Karena mama saya ngomong, kenapa doa itu terus kamu nyanyian pujian itu dinyanyikan? Pasti saya tahu anakku suka dengan pujian itu. Saya suka. Hampir tiap pagi saya doakan. Kalau saya tidak bisa berkata-kata di dalam doa saya hanya bernyanyi. Peganglah tangan Tuhan pagi ini. Mari kita berdiri bersama-sama. Silakan tinggalkan tempat ini. Tapi ketika kau tinggalkan tempat ini, mungkin suasananya teduh. Tidak ada angin, tidak ada sakal, tidak ada badai, dan tidak ada hal-hal yang bergelora dalam hidup. Tapi mungkin ketika kau meninggalkan tempat ini, besok Senin, Selasa sampai Sabtu, engkau menghadapi ada angin, sakal, badai dalam hidup. Ingat bahwa pesan hari ini sudah diberitahukan kepada Tuhan. Tetaplah bergelori, tetaplah memuji Dia, tetaplah menyembah Dia, tetaplah beri pujian keagungan kepada Dia. Tetaplah katakan bahwa Dia layak mendapatkan segala-galanya kepada kita. Sekalipun kita dalam keadaan hidup di tengah-tengah badai. Tapi percayalah saudara-saudara, ada 3 rahasia bagaimana ketika dunia di sekitarmu, dunia perekonomianmu, dunia keuanganmu, dunia keluargamu, dunia anak-anakmu seperti bergelora, dunia pekerjaanmu seperti bergelora. Tuhan katakan kamu tetap harus bergelori kepada Tuhan, tetap mengagungkan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan, tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Pastikan ruang doamu itu terbangun dengan baik. Setiap hari Tuhan melihat asap doamu naik ke atas. Ada ukupan yang naik ke atas bahwa engkau sedang menghampiri Tuhan. Karena firman-Nya dikatakan ketika engkau mendekat, Dia mendekat. Ketika asap hukumanmu naik, asap doamu naik, asap penyembahanmu naik, atas asap asap pujianmu naik kepada Tuhan, dikatakan Dia akan datang menghampiri engkau dan tangannya akan memberkati. Perbaiki mesbah doamu, saudara-saudara.
mesbah itu Tuhan melihat apakah asapnya masih naik, masih membumbung tinggi. Apakah di dalam mesbah itu masih ada ukupan yang menyala? Apakah di dalam mesbah itu masih ada pujian penyembahan? Masih ada pengagungan sekalipun kondisi saudara seperti bergelora di sekeliling saudara. Yang kedua, saudara-saudara, pastikan mata kita fokus kepada Kristus. Kalau engkau sudah tidak fokus, jangankan badai yang datang kepadamu, hanya angin sepoi-sepoi. Masalahnya seperti angin sepoi-sepoi. Persoalannya seperti angin sepoi-sepoi. Tapi engkau sudah menganggap seperti badai. Kenapa? Karena engkau kehilangan fokus kepada Kristus. Yang kedua, ketika engkau kehilangan fokus, padahal Tuhan ada bersamamu, engkau tidak bisa lihat Tuhan. Sama seperti Petrus. Dan yang ketiga, bagaimana supaya dunia boleh bergelora, tapi hati kita, hidup kita, iman kita tetap bergelora, saudara-saudara. Pastikan yang menguasai hatimu, yang bertahta di dalam hidupmu, Yesus itu adalah Tuhan. Ketika murid-murid tahu, mereka mengatakan ini benar-benar Tuhan. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu yang sama, mereka mengatakan siapakah gerangan orang ini? Angin dan sakal saja bisa tunduk dan taat kepada dia. Tidak mengenal. Tapi dalam konteks hati murid-murid mengenal dia. Sehingga mereka bisa sampai ke seberang, ke pantai. Orang yang memiliki mesbah, orang yang matanya tertuju kepada Tuhan, orang yang memiliki Allah, Yesus itu adalah Allah, pasti sampai engkau ke seberang. Pasti badai itu akan tenang dan engkau akan menjadi pemenang. Oleh sebab itu kita naikkan pujian ini, saudara-saudara. Peganglah tangan Roh Kudus. Kalau engkau hari ini sedang berkata, pakainya ini seperti di sekelilingmu sedang bergelora, keuanganmu sedang bergelora, bisnismu sedang bergelora, rumah tanggamu sedang bergelora, keadaan anak-anak sedang bergelora, situasinya sedang bergelora, seperti angin yang membawa, seperti badai yang bergelora, bergejolak di dalam hidup. Engkau berkata, hari ini aku pakai ini, angkat tanganmu, saudara-saudara. Semua tutup mata. Tidak perlu kau melihat kiri dan kanan, depan dan belakang. Ini masalah mereka, bukan masalah. Tapi kalau kau juga merasakannya, lebih baik engkau mengangkat tangan. Karena ketika Musa mengangkat tangan, peperangan dimenangkan oleh Yosua. Tuhan ulurkan tangannya. Dan hari ini dia mengulurkan tangannya kepada engkau yang mengangkat tangan. Mungkin kau berkata, bagian ini beberapa minggu ini aku kehilangan fokus. Mataku tidak lagi fokus kepada Tuhan. Tapi dengarkan ini, Petrus pun mengalami hal yang sama. Tapi buru-burulah datang kepada Tuhan dan berteriak. Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Ini yang terbaik yang bisa kita lakukan pada pagi hari. Hai kau bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak remaja, anak-anak muda, katakan Tuhan tolonglah aku hari ini. Maka Tuhan ketika kau pulang, tangannya terulur kepada dan menjangkau kau, membawa engkau ke atas perahu dan memastikan engkau sampai ke pantai dengan selamat. Bolehkah engkau mengatakan kalau hatimu atau di tengah-tengah hidup keadaanmu sedang bergelora, angkatlah tanganmu bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Katakan, pegang
nama yang memberi kita menang. Tidak ada nama yang lain. Bukan nama bos saudara, bukan nama orang tua saudara, bukan juga nama teman saudara, bukan nama sahabat saudara, bukan nama pacar saudara, bukan nama gembala saudara, tapi nama Yesus. Oleh sebab itu Yesus katakan, Tarseo, tenang, percaya kepada-Ku. Dan dia mengulurkan tangannya kepada saudara. Dan dia mengangkat saudara. Dia membawa saudara pasti aman sampai ke seberang. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Hamba berdoa dan menyerahkan seluruh tangan-tangan yang Tuhan. Biarkan kami tetap bergelori, sekalipun di sekeliling kami bergelora. Mungkin ekonomi kami sedang bergejolak. Mungkin keuangan kami sedang bergejolak. Mungkin perusahaan, bisnis, usaha, pekerjaan kami sedang bertelur. Bahkan rumah tangga kami sedang bergejolak. Tapi Engkau meminta kami bukan hanya untuk tenang dan percaya, tapi Engkau meminta kami untuk tetap bergelori kepada Tuhan. Oleh sebab itu mulai dari saat ini kami pulang, kami akan membangun mesbah doa kami kembali. Kami akan memperbaiki mesbah doa kami. Dan kami mau sepanjang perjalanan kami di tengah-tengah dunia, kami mau mata kami tetap tertuju kepada Yesus. Engkau sumber satu-satunya Tuhan di dalam hati dan hidup kami. Hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus karena saudara sudah memuji, menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kita. Saudara juga sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan, yang menguatkan, yang memotivasi saudara. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya akan bacakan 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 27 dan 20 sampai dengan 29. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan roti dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, sebelum kita masuk, saya meminta saudara untuk mempersiapkan hati saudara, mempersiapkan hidup saudara, datang dengan hormat kepada Dia. Angkatlah roti saudara di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan memberkatinya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, hari ini kami datang dengan penuh hormat, kami datang dengan penuh sukacita karena kami bisa bersama-sama dengan Engkau ada di dalam perjamuan yang kudus ini. Biarkan berkat-Mu di atas kami, berkati roti yang melambangkan tubuh Tuhan, berkati juga cawan Tuhan. Sebab itu hari ini, apapun yang kami lakukan, kami mendapatkan anugerah dan berkat Tuhan. Saudara-saudaraku, sebelum kita memakan, saudara datanglah kepada Dia. Kalau saudara membutuhkan pengampunan, maka kuasa darahnya akan membasuh dan mengampuni saudara. Kalau saudara membutuhkan mujizat kesembuhan, hari ini dengan kuasa bilur-bilurnya, Dia akan menjamah dan menyembuhkan saudara. Angkatlah roti yang melambangkan tubuh Tuhan di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Angkatlah cawanmu di hadapan Tuhan dan biarkan Tuhan memberkatinya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur atas apa yang kita dapatkan, atas apa yang kita kerjakan dan lakukan di dalam ibadah ini. Kami bersyukur Bapa, kami bisa menikmati persekutuan di dalam perjamuan ini dengan Engkau. Kami berterima kasih kalau mereka disembuhkan oleh Tuhan lewat perjamuan ini. Kalau mereka mendapatkan kelegaan dari Tuhan lewat perjamuan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih untuk ibadah yang hari ini bisa kami bersama-sama. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kami akan meninggalkan tempat ini. Kami bersama dengan kami hari ini untuk berdoa untuk keluarga-keluarga, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha atau bisnis mereka, berkati anak-anak mereka. Biarkan kami taruhkan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Biarkan nama-Mu terus dipermuliakan dalam hidup kami. Kami serahkan persembahan kami yang kami akan taruhkan di tempat di mana telah disediakan. Berkat-Mu di atas semua persembahan yang hari ini kami berikan. Kami tahu persembahan ini tidak seperti yang terbaik di hadapan, tapi kami belajar untuk memberi karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan pandang Tuhan yang akan menaruhkan berkat di atas hidupmu. Pulanglah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bawalah berkat dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh Kudus akan menaungi hidupmu hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dan pulanglah. Dan kita menerima berkat ini, katakan sama-sama. Amin. Tuhan berkati saudara. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GSJ Efrata. Untuk persembahan umum dan persepuluhan dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor rekening 1763013344 atas nama Gereja Sidang Jemaat Allah. Untuk memudahkan pencatatan bendahara gereja, sangat membantu sekali jika setiap persembahan dibedakan dengan cara sebagai berikut. Untuk persembahan umum, berikan angka 1 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.001. Untuk persepuluhan, berikan angka 2 pada digit terakhir nominal. Contoh 20.002. Jangan lewatkan ibadah online di channel GSJ Efrata selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat bergabung di keluarga GSJ Efrata. Terima kasih sudah beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati.